Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa ta'wil. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajlis kembali di Masjid As-Salam untuk mengkaji tafsir daripada surat Al-Insyiqaq. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah kita akan mengakhiri tafsir dari surat Al-Insyiqaq. Kalau tidak salah kita masuk pada ayat yang ke-16. Terus nggih? Ayat yang ke-16 daripada surat Al-Insyiqaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun." Allah berfirman dalam surat ini ayat 15 hingga 25 yang artinya bala inna rabbahu kana bihi basira. Mohon maaf, ayat yang ke-16 hingga 25 bala fala uqsimu bisyafaq. Artinya maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan asy-syafaq, cahaya yang berwarna merah di waktu senja atau mega merah. Wal laili wama wasaq. Dan Allah bersumpah demi malam dan apa yang diselubunginya. Wal qamari idza tasaq. Demi bulan apabila menjadi purnama. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh engkau akan berjalan satu tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Fama lahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau untuk bersujud. Mereka tidak mau bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman
berupa azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat ke-16 hingga ke-25 kita coba membaca tafsir yang dibawakan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ayat yang ke-16 hingga 19, fala uqsimu bisyafaq, hingga ayat yang ke-19, wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Aqsama fi hadzal mawdi' bi ayatil lail. Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat ini dia bersumpah dengan ayatul lail, tanda-tanda malam hari. Sebagaimana kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ayat, memiliki tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan tanda-tanda malam. Faqsama bisyafaq, di antaranya Allah bersumpah dengan asy-syafaq, mega merah atau cahaya merah. Alladzi huwa baqiyatu nuri syamsil ladzi huwa muftatihul lail. Syafaq yaitu sisa-sisa cahaya matahari yang merupakan pembuka malam hari. Allah bersumpah dengan ayat-ayatnya menunjukkan kebesaran, kemahagunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan asy-syafaq, cahaya yang terdapat di langit yang merupakan awal daripada malam hari. Wal laili wa ma wasaq, dan Allah bersumpah demi malam dan apa yang menyelimutinya. Ai ihtawa alaihi min hayawanatin wa ghairiha. Malam yang ada di dalamnya, tercakup di dalamnya segala sesuatu, baik berupa hewan-hewan ataupun yang lainnya. Ketika masuk malam hari, maka akan ada kehidupan baru. Kehidupan makhluk-makhluk Allah yang memang Allah berikan kemampuan hidup di malam hari. Adapun manusia, seperti kita jelaskan, pada asalnya manusia mereka di siang hari mereka hidup, melakukan aktivitas, bekerja, mencari ma'isyah, mencari penghidupan, dan seterusnya. Dan di malam hari mereka istirahat. Sebaliknya, di sisi yang lain, Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk-makhluk yang memang kehidupan mereka dimulai ketika matahari terbenam. Dengan mulainya malam, maka kehidupan mereka dimulai. Mereka mencari ma'isyah, penghidupan. Mereka melakukan aktivitas dan seterusnya. Wal laili wa ma wasaq, demi malam hari dan apa yang menyelimutinya. Dan subhanallah, ini menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti, kehidupan tidak berhenti. Siang dan malam ada kehidupan. Namun masing-masing diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Mereka yang diberikan penghidupan di malam hari, maka ketika mereka dikeluarkan di siang hari, mereka tidak mampu. Karena memang jatah mereka yang Allah telah tetapkan, yang Allah telah takdirkan adalah di malam hari. Sebaliknya pun juga demikian, mereka yang Allah takdirkan hidupnya di siang hari, maka kalau dipaksa untuk hidup di malam hari pun juga tidak mampu. Ini menunjukkan kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Pertanyaannya kenapa? Ya kita sebutkan manusia itu hidupnya di siang hari. Agar kita sadar, ya hidupan kita itu di siang hari. Dan Nabi kita SAW memberikan contoh kepada kita. Dan beliau adalah sebaik-baik memberi contoh, sebaik-baik teladan. Beliau SAW tidak berbicara setelah sholat isya. Dan beliau membenci tidur sebelum sholat isya. Maknanya apa? Setelah sholat maghrib, beliau masih beraktivitas. Kemudian setelah sholat isya, beliau bersegera untuk beristirahat. Supaya bisa menyambut hari esok dengan ibadah. Beliau membuka hari esoknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sholat tahajud, dengan sholat witir, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, kemudian sholat subuh itu sendiri, duduk di masjid untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, lalu mengarungi kehidupan di siang hari untuk mencari ma'isyah. Ini yang seharusnya ada pada manusia, bukan dibalik. Kehidupan manusia itu normalnya adalah di siang hari. Adapun di malam hari maka manusia beristirahat. Dan kita sebagai seorang muslim, Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kalian terdapat suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kehidupan hari akhir. Tinggal kita mau mengikuti beliau atau tidak. Bahkan diantaranya dalam kegiatan kehidupan kita, dalam bangun dan tidur kita. Kapan kita mulai tidur? Sunnahnya adalah setelah sholat isya. Kapan kita bangun? Sunnahnya adalah sebelum subuh, di waktu sahur. Allah katakan di antara sifat orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat kaum mukminin yang sejati, wabil ashari yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman atau Nabi bersabda, "Nazala Rabbuna fi kulli lailatin hina yabqa thuluthul lail." Rabb kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun ketika malam tersisa sepertiganya. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajib lahu." Siapa yang mau berdoa, saya akan kabulkan. Man yastaghfiruni firlahu. Siapa memohon ampunan, saya akan ampuni. Maka pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Kita ikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mempraktekkan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam praktekkan. Ini kenapa kita membahas terus kehidupan kita itu di siang hari. Adapun di malam hari kita beristirahat karena memang Allah takdirkan manusia itu aktivitasnya di siang hari. Mungkin ada yang bertanya, bukankah sholat isya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diakhirkan? Maka kita jawab betul. Dan di antara sunnah adalah mengakhirkan sholat isya. Kita telah jelaskan bahwasanya sholat isya itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dimulai dari kapan? Selesainya sholat maghrib. Kapan selesainya sholat maghrib? Ketika syafaq atau mega merah, semburat merah yang ada di langit itu hilang. Kira-kira sekarang sudah masuk isya atau belum? Sudah. Kalau kita cek di langit sudah tidak ada mega merah. Kita telah katakan bahwasanya sholat maghrib itu waktunya sangat
sangat sempit. Kalau kita lihat syafaq, maka kemungkinan besar sudah tidak ada di langit syafaq atau mega merah. Namun Rasulullah SAW beliau mengakhirkan sholat isya, sehingga diriwayatkan para sahabat yang nunggu datangnya Rasulullah untuk mengimami sampai ngantuk-ngantuk di masjid. Karenanya setelah sholat isya maka beliau tidak ngobrol, tidak bincang-bincang. Beliau langsung pulang untuk istirahat. Kecuali jika memang ada hajat, ada urusan. Maka ini urusannya juga berbeda. Wallahu ta'ala a'lam. Wal qamari idza tasaq ay imtala'a nuran bi ibdarihi. Dan demi rembulan jika dia ittasaq, bersinar terang, yaitu dipenuhi dengan cahaya biibdarihi, dengan munculnya purnama. Ketika bulan dia ya pada masa-masa bulan purnama, wadzalika ahsanu ma yakunu wa aktsaru manafi'. Dan ketika itulah, ketika rembulan purnama, ketika itulah kondisinya adalah kondisi yang paling baik, paling indah, dan paling banyak memberikan manfaat. Kita telah sebutkan ya zaman dahulu, ya bahkan mungkin zaman tahun 90-an, ketika malam hari bulan purnama, maka kita bisa berjalan dengan nyaman. Ya, apalagi yang di daerah-daerah yang mungkin listrik belum masuk, tahun 80, 90-an. Maka adanya bulan purnama ini sangat memberikan manfaat. Wal muqsam alaihi qauluhu la tarkabunna ay ayyuhan nas tabaqan ba'da tabaqin. Dan yang dijadikan objek sumpah di sini adalah la tarkabunna, benar-benar kalian akan melewati, wahai manusia, satu masa atau satu keadaan setelah keadaan yang lainnya. Ay atwaran muta'addidah wa ahwalan mutabayinah minan nutfah ilal alaqah ilal mudghah ila nufkhir ruh. Yaitu peralihan-peralihan yang bermacam-macam, perubahan-perubahan dari satu kondisi yang berbeda dengan kondisi lainnya. Awalnya dari nutfah. Apa nutfah? Segumpal darah. Ilal alaqah, menjadi alaqah. Apa alaqah? Segumpal daging. Ila al-mudghah. Apa mudghah? Nutfah itu darah atau mani? Mani, kemudian darah, kemudian mudghah, daging. Ila nafkhir ruh, sampai ditiupkannya ruh. Perubahan-perubahan ini dilewati oleh manusia. Setiap kita, masing-masing kita mengalami hal tersebut. Kemutan apa mboten? Tidak ingat kita. Jangankan yang kondisi kita belum ada akalnya, kondisi yang kita sudah ada akalnya saja banyak yang kita lupa. Bahkan apa yang kita lakukan kemarin sore mungkin kita sudah lupa. Ini adalah keadaan, ini adalah kondisi yang manusia mengalaminya, melewatinya, namun ya kita lupa kejadian-kejadian tersebut. Sampai dengan ditiupkannya ruh. Berapa usia janin ketika ditiupkannya ruh? Berapa? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan misla dhalik. Thumma yakunu mudghatan misla dhalik. Thumma yu'maru wa yunfakhu fihi ar-ruh. Thumma yu'maru bil malak. Wa yu'maru wa yunfakhu fihi ar-ruh.
Sesungguhnya kalian diciptakan di dalam rahim ibu kalian 40 hari dalam keadaan nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya apa tadi? Alaqah. Kemudian 40 hari berikutnya mudghah, segumpal daging. Kemudian ditiupkan ruh. Berarti berapa? 40 kali 3? 120 hari. Maka ketika usia kandungan itu 120 hari, sudah ditiupkan ruh di dalamnya. Sudah ada nyawa di dalamnya. Dan para ulama dalam masalah ini, mereka berselisih pendapat. Apakah jika ruh sudah ditiupkan, janin boleh digugurkan? Namun yang paling kuat pendapatnya adalah tidak boleh. Kecuali jika memang difatwakan oleh dokter kalau ini tetap kandungan ini tetap dilanjutkan atau dipelihara sampai lahir akan memberikan madarat kepada orang tuanya. Mungkin ini akan lain kasusnya. Dan ulama kita memiliki fatwa dalam masalah ini. Kalau belum ada nyawanya, perkaranya masih lebih mudah. Namun pada asalnya tidak boleh seseorang menggugurkan kandungan atau janin. Hukumnya adalah haram. Dan hari-hari ini kita jumpai banyak sekali orang yang melakukan hal tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Tugas kita Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sebagai orang tua adalah mengawasi, mendidik, menasihati anak-anak kita dari bahaya pergaulan bebas. Kita akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang mereka perbuat. Karenanya jangan pernah bosan menjadi orang tua yang cerewet dalam kebaikan. Karena kebaikan mereka adalah untuk kebaikan kita di akhirat kelak. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita melihat siaran berita bayi dibuang, bayi digugurkan, ternyata malah hidup, akhirnya ditinggal. Subhanallah, kucing saja dia kalau melahirkan anaknya tidak ditinggal. Di antara kebiasaan kucing kalau punya anak, kenapa? Pindah rumah. Anaknya satu persatu diusung. Kenapa manusia yang akalnya lebih sempurna dibandingkan hewan, dia tidak memiliki hati nurani yang lebih baik dibandingkan hewan tersebut? Nasallallahu alaihi afiyah. Manusia melewati masa-masa ini satu keadaan demi keadaan. Tsumma yakunu walidan wa tiflan wa mumayyizan. Setelah itu dia menjadi bayi, walid, dia terlahir. Wa tiflan, lantas dia menjadi anak. Wa mumayyizan, kemudian dia menjadi seorang yang mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Seorang anak yang bisa membedakan antara perkara-perkara yang madarat dan yang manfaat, antara yang mafsadah dengan manfaat, atau yang baik dengan yang buruk. Di usia kurang lebih antara 7 sampai 10 tahun atau bahkan sebelumnya, usia-usia mumayyiz. Thumma yajri alaihi qalamut taklifi wal amri wan nahyi. Setelah usia mumayyiz, maka seseorang akan mengalami masa balik. Setelah masa mumayyiz, dia akan balik. Nah, ketika balik itu yajri alaihi qalamu at-taklif. Pena catatan amal itu telah dicatatkan, telah ditulis. Artinya di usia balik ini seorang anak dia sudah mendapatkan perintah dan larangan. Kalau dia menjalankan perintah, maka dia akan diberikan pahala. Dan dia harus menjalankan perintah tersebut. Orang kalau sudah balik, anak kalau sudah balik, maka dia harus sholat. Kalau dia punya harta, dia harus bayar zakat. Masuk bulan Ramadan, dia harus berpuasa.
Dan dia juga tidak boleh melakukan larangan-larangan. Kenapa? Karena qalam atau catatan amal telah dimulai. Tsumma yamutu ba'da dzalik. Kemudian setelah itu manusia mengalami kematian. Tsumma yub'atsu wa yujaza bi'amalihi. Setelah kematian dia akan dibangkitkan. Lalu dia akan diberikan balasan atas apa yang dia kerjakan selama di dunia. Subhanallah, ini semuanya akan kita alami dan sudah kita alami sebagiannya. Kita keluar dari orang tua kita, dari bapak kita. Kemudian kita menetap di rahim ibu kita. Kemudian ditiupkan ruh. Kemudian keluar sebagai anak. Anak yang keluar tanpa dosa. Kemudian melakukan aktivitas. Kalau dia melakukan perbuatan yang buruk, maksiat, karena dia seorang anak tidak mengapa. Artinya tidak ada dosa. Catatan amal belum dimulai. Kemudian masuk usia tamyiz, kita belajar untuk menjadi seorang yang siap menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk usia balik, catatan amal dimulai. Catatan amal dimulai. Dan kita mengetahui tanda-tanda balik. Dan ini yang seharusnya kita tarbiyahkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertanyaannya kenapa demikian? Karena zaman kita ini banyak sekali anak-anak yang sudah usia balik, namun dia belum ngerti apa konsekuensi daripada balik tersebut. Mohon maaf, mungkin dulu anak usia SMP baru menstruasi. Sekarang lebih awal. Mungkin kelas 5, mungkin kelas 6, bahkan mungkin kelas 4, bahkan mungkin kelas 3. Sudah mulai menstruasi. Artinya dengan keluarnya darah tersebut, dia sudah balik. Lebih dini atau lebih akhir? Lebih dini. Berarti setelah balik dia harus melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang wanita. Dia sudah balik, dia harus sholat. Teman-teman seusianya yang laki-laki mungkin masih main. Layon ngalor ngidul, layangan. Dia sudah balik. Namun kita jumpai banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang belum paham kalau dia sudah kena kewajiban-kewajiban syariat dan larangan-larangan syariat. Maka tugas kita sebagai orang tua, kita mengedukasi mereka. Kita kasih tahu, ya kalian sudah balik. Atau sebelum balik, kalian mendekati masa-masa balik. Ketika masa balik, kalian sudah harus menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula laki-laki. Ya, kadang mereka sudah balik namun diam-diam. Dia diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kiranya tanda-tanda balik itu tidak kita jumpai dari seorang anak, baik laki-laki atau perempuan? Kira-kira apa solusinya? Teman-temannya sudah pada menstruasi, dia belum. Teman-temannya sudah ihtilam, mimpi basah, dia belum. Yang laki-laki. Teman-temannya sudah mohon maaf tumbuh bulu kemaluan, dia belum. Kira-kira bagaimana dengan usia? Kalau tanda-tanda balik ini tidak muncul dari anak, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dengan usia. Berapa usia balik? 15 tahun dengan hitungan Hijriyah. 15 tahun dengan hitungan Hijriyah. Kenapa dengan hitungan Hijriyah? Karena hasilnya beda antara Hijriyah dengan Miladiyah. Miladiyah itu Masehi. Dinisbatkan kepada Nabi Isa. Masehi. Hitungan Islam adalah dengan Miladiyah, dengan Hijriyah. Dengan penanggalan Hijriyah. Maka
digenapkan 15 tahun atau dicari 15 tahun hijriahnya, kapan di usia itulah dia dianggap sebagai seorang yang balik. Setelah itu dia mengalami kehidupan, kemudian meninggal, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan atas apa yang dikerjakan. Atas apa yang dikerjakan kapan? Ketika usia seseorang itu sudah balik. Jadi kita Bapak Ibu, kalau kita beramal soleh, sedangkan kita belum balik, dulu masih usia 5 tahun kita beramal soleh, maka itu hukumnya Allahu a'lam. Kita melakukan kewajiban ketika usia kita masih 5 tahun. Ya contohnya haji. Orang kalau punya anak, usianya belum usia mumayyiz, kemudian dia hajikan anaknya, dia berangkat haji sama anaknya, kemudian anaknya dihajikan sekalian. Maka anak ini hajinya yang berlaku padanya adalah haji sunnah. Adapun haji Islam yang merupakan rukun Islam, dia masih ada kewajibannya dan belum gugur. Kenapa? Karena usianya belum masuk usia taklif. Usianya belum masuk usia taklif yang dengannya dicatat amalnya. Seseorang akan diberikan balasan atas apa yang dikerjakan. Fahadihi at-tabaqatul mukhtalifah al-jariyah 'alal 'abdi dalatun 'ala anna Allah wahdahu huwal ma'budul muwahhadu al-mudabbiru li'ibadihi bihikmatihi wa rahmatihi. Maka ini semua tingkatan-tingkatan yang bermacam-macam yang berlaku pada hambanya, pada manusia. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah semata al-ma'bud yang berhak untuk diibadahi. Al-muwahhad yang berhak untuk diesakan. Al-mudabbir li'ibadihi. Dialah Allah yang mengatur seluruh urusan hambanya dengan hikmah dan rahmatnya. Semuanya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ciptakan kita adalah Allah. Dari awalnya kita tidak ada, kemudian kita berada pada rahim ibu kita, kemudian terlahir, masuk ke usia balik, kemudian kita melakukan aktivitas kita yang baik dan yang buruk, kemudian kita mati, kita dibangkitkan. Semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dialah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Al-Mudabbir, dialah Allah yang mengatur. Dialah Allah yang mengatur. Sehingga tidak ada satu makhluk pun yang ikut andil dalam mengatur urusan kita. Bahkan urusan alam semesta ini. Tidak ada sama sekali. Hanya dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak beberapa waktu lalu. Di antaranya kisah tersebut tentang seorang mursyid dari thariqah tertentu yang dia mengajak untuk berdoa kepada para mayat yang telah meninggal, orang-orang soleh yang telah meninggal. Dan di antaranya adalah orang-orang yang gugur dalam keadaan syahid. Allah katakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Kata orang-orang sufi yang mengajak bertawasul kepada orang-orang soleh yang meninggal atau para syuhada ini, kata mereka ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul dengan mereka. Dan mereka ini diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup diberi rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang awam yang memiliki fitrah yang lurus. Kata orang tersebut, apa ayatnya tadi? Inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini hidup di sisi Allah, namun mereka ini diberikan rizki. Allah yang kasih rizki, dia yang diberikan rizki. Yurzaqun. Allah yang berikan rizki, bukan para syuhada ini. Maka mereka sama dengan kita, mereka diberi rizki oleh Allah.
Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita minta kepada para syuhada ini. Ini menunjukkan kalau orang fitrahnya lurus, orang yang fitrahnya bersih, dia akan menggunakan akalnya untuk menunjukkan hal-hal yang benar. Lain halnya dengan orang yang dalam hatinya penuh dengan syubhat. Apalagi syubhat yang berkaitan dengan tawasul. Ini sangat banyak sekali. Dan kita harus belajar. Tawasul itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Karena terkadang kita yang sudah belajar, kita pukul rata. Kita pukul rata, kebiah uyah. Tawasul hukumnya haram, tawasul hukumnya syirik. Tidak. Tawasul itu ada yang boleh. Bahkan masyru' disyariatkan. Namun ada aturannya. Di sisi yang lain ada tawasul yang terlarang. Ada tawasul yang terlarang, yang haram, yang merupakan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir, dia yang mengatur urusan hamba-hambanya dengan penuh hikmah dan rahmah. Wa annal 'abda faqirun 'ajizun tahta tadbiril azizir rahim. Dan bahwasanya hamba dia adalah fakir. Apa artinya fakir? Sangat butuh. Kita ini fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyun 'anil alamin. Kata Allah, wahai manusia sekalian, kalian itu fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada alam semesta. Fakirun ajizun, sudah fakir, ajiz, lemah. Tahta tadbiril azizir rahim, berada di bawah pengaturan Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, alladzi la yughalab, yang tidak akan pernah terkalahkan, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Maha Kuat. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Namun demikian Allah Ar-Rahim, Maha Pengasih, dalam mengatur kita, memberikan kemudahan kepada kita, rizki kepada kita, semuanya dengan kasih sayang. Ayat berikutnya, ayat ke-20 hingga 24. Wa ma'a hadza fakatsirun minan nasi la yu'minun. Berbarengan dengan ini, ternyata banyak sekali manusia yang tidak beriman. Mereka enggan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama lahum la yu'minun. Kenapakah mereka kok tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Tatkala dibacakan ayat Al-Qur'an, mereka tidak mau bersujud. Ay la yakhda'una lil Qur'an. Mereka tidak mau tunduk, patuh terhadap Al-Qur'an. Wala yanqadun li awamirihi, tidak mau patuh terhadap perintah-perintahnya, wa nawahihi, demikian pula larangan-larangannya. Banyak sekali orang yang menyadari bahwasanya dulu mereka itu kecil. Sebelum kecil mereka dalam perut ibunya. Sebelum itu mereka tidak ada. Mengalami proses tersebut, mengalami masa-masa tersebut. Tapi ketika dihadapkan dengan Al-Qur'an, ternyata mereka tidak mau beriman. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan semuanya di dalam Al-Qur'an. Tahapan-tahapan, fase-fase penciptaan manusia. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan yang lebih parah lagi, orang-orang kafir mereka mendustakannya. Mendustakan Al-Qur'an. Ayyu'anidunal haqqa ba'dama tabayyan. Mereka menentang kebenaran setelah kebenaran tersebut jelas-jelas di hadapannya. Dan ini kita jumpai banyak sekali orang yang semacam itu. Dalihnya cari kebenaran, ternyata tujuannya adalah untuk menentang kebenaran. Dijelaskan kebenaran di hadapannya, dijelaskan, justru malah semakin menentang. Kita jumpai mereka baik dari kalangan orang-orang kafir atau bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri. Dalihnya cari kebenaran, ternyata mereka ingin menentang kebenaran. Nas'alullah as-salama wal afiyah.
fala yustaghrabu adamu imanihim wa inqiyadihim lil Qur'an. Maka bukanlah perkara yang asing mereka tidak mau atau tidak ada keimanan pada diri mereka dan tidak ada ketundukan mereka terhadap Al-Qur'an. Ya enggak heran. Kenapa? Fa innal mukadziba bil haqqi inadan la hilata fihi. Karena orang yang mendustakan kebenaran, ya, maka dengan cara menentang, maka tidak ada jalan keluar untuknya. Sulit untuk diberikan penjelasan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita lanjutkan. Fainal mukadziba bil haqqi inadan la hilata fihi. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah Subhanahu wa taala dia lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ai bima ya'malunahu wa yanwunahu sirran. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka niatkan dengan cara tersembunyi. Semua perkara, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha mengetahui. Allah alimun khabir. Alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala khabir, Maha teliti. Maknanya Allah mengetahui segala sesuatu bahkan yang tersembunyi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Segala sesuatu Allah tahu, bahkan apa yang terlintas dalam hati kita. Apalagi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang Al-Quran. Fallahu ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Allah mengetahui perbuatan mereka yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa sayujazihim bi'amalihim. Dan Allah akan berikan balasan untuk mereka atas apa yang mereka perbuat. Walihada, karenanya Allah berfirman, qala fabashirhum bi'adzabin alim. Beritahulah mereka balasan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berupa azab yang pedih. Wa summiyatil bisyaratu bisyaratan. Kenapa lafadznya itu dengan wabasyir?
berilah kabar gembira. Dinamakan bisyarah, kabar gembira, li'annaha tu'assiru fil basyarati sururan au ghamman. Karena dengan datangnya berita tersebut akan memberikan asar, memberikan efek pada al-basyarah, pada kulit, berupa kebahagiaan ataupun kesedihan. Orang yang diberikan berita gembira, dan berita gembira itu ada dua. Berita gembira yang isinya memang benar-benar menggembirakan, atau sebaliknya, berita gembira yang isinya ancaman, perkara yang menakutkan. Dinamakan demikian karena dengan datangnya berita tersebut, seorang akan nampak dari wajahnya, dari penampilan luarnya, rasa gembira, atau sebaliknya, rasa sedih, takut, kekhawatiran. Ayat yang terakhir, fahadhihi halu aktsarin nas. Maka ini merupakan kondisi mayoritas manusia. Apa kondisi mereka? Yaitu at-takdzibu bil Quran, mendustakan Al-Quran. Mayoritas manusia mendustakan Al-Quran. Bahkan kalau boleh dikatakan mayoritas manusia yang sekarang hidup di atas muka bumi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak muslimnya atau banyak kafirnya yang tinggal di atas muka bumi sekarang ini? Banyak muslim atau banyak kafir? Muslim? Kondisi manusia atau mayoritas manusia at-takdzibu bil Quran, mendustakan Al-Quran. Baik mereka yang dari kalangan non-muslim ataupun yang dari kalangan kaum muslimin sendiri. Betapa banyak kita ketika kita dibacakan Al-Quran, kemudian kita mengatakan, kuwi kan lek ngene, ora kena tinggal urip saiki, dan seterusnya. Banyak kita dengar orang-orang yang keadaannya semacam itu. Kuwi kan zamane biyen, zamane Kanjeng Nabi, saiki ya wis ora kaya ngono. Banyak sekali ya yang kita dengar semacam itu. Ini mendustakan Al-Quran. Wa adamul imani bihi, dan tidak ada keimanan terhadap Al-Quran. Ya, Al-Quran hanya sebatas buku atau kitab suci yang dijadikan untuk sumpah jabatan atau mahar pernikahan. Setelah itu disimpan. Kalaupun dibaca, ya bulan Ramadan dibaca, atau sehari dibaca waktu pagi hari, namun isinya tidak dipelajari. Ayat-ayatnya tidak ditadabburi, sehingga ini semua akan mengakibatkan yaitu hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Dan ujung-ujungnya adalah takdzibu bil Quran, mendustakan Al-Quran, wa adamul imanu bihi, dan tidak beriman kepada Al-Quran. Wa minan nasi fariqun hadahumullahu fa'amanu billahi wa qabilu ma ja'athum bihir rusul. Dan di antara manusia ada segolongan yang Allah semoga senantiasa memberikan hidayah kepada mereka. Mereka beriman kepada Allah dan mereka menerima apa saja yang dibawa oleh para rasul. Fa'amanu, sehingga mereka beriman, wa amilus salihat, lalu mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang mereka kerjakan dibangun di atas keimanan. Fahaulai, maka mereka ini lahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Ay ghairu maqtu', yaitu pahala yang tidak akan terputus. Subhanallah, pahala keimanan dan amal soleh. Kalau kita mau beramal soleh, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, maka diantara syaratnya adalah iman. Tidak ada manfaat orang yang melakukan amal soleh, amal kebajikan, atau apa istilahnya? Apa istilah orang kita? Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan tanpa didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para rasul semuanya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Sebagaimana pernah kita contohkan, orang-orang kafir mereka membuat program-program amal kebajikan.
Bahkan mungkin sebagian kaum muslimin merasakan manfaatnya. Dapat manfaat dari programnya orang kafir. Tapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dapat, namun di akhirat tidak. Bal huwa ajrun daimun mimma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Bahkan kata Syekh, pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah pahala yang kekal, yang berupa perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah sama sekali terlintas pada benak manusia. Apa itu kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada kita semua kaum mukminin? Ketika kita mendasari amal kita dengan keimanan, maka balasannya adalah surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang kenikmatan di dalamnya belum pernah terlintas dalam manusia sama sekali. Kalau kita pernah mendengar anggur, maka anggurnya surga dengan anggur dunia beda. Kalau kita pernah mendengar istana, maka istana surga dengan istana yang terbayang dalam benak kita berbeda. Itu adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Karena amal saleh merupakan bukti dari keimanan kita. Dan amal soleh adalah di antara keimanan. Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak memisahkan antara amal dengan iman. Kenapa? Karena bukti kebenaran keimanan seseorang adalah dengan amal. Orang yang ngaku beriman namun tidak ada amalannya sama dengan orang yang bohong. Hanya ngaku saja tanpa ada bukti nyata. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.